Selama ini aku, Nadia, 25 tahun, seorang istri berhijab yang selalu mengalah, dianggap benalu oleh keluarga suami hingga ibu mertua membentakku di depan umum. Kau bukan keluarga kami, jangan ikut campur. Namun, cukup satu kalimat tenang dariku tentang siapa pemilik sah seluruh rumah dan perusahaan yang mereka banggakan, seketika membuat wajah sombongnya pucat pasi ketakutan. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suasana di ruang tengah rumah keluarga Mas Bagas mendadak riuh oleh gelak tawa dan obrolan bernada pamer. Hari ini adalah syukuran kecil atas keberhasilan usaha toko tekstil milik ibu mertua yang baru saja membuka cabang baru. Suamiku duduk tepat di samping ibunya, mengangguk-angguk bangga setiap kali wanita parubaya itu memuji pencapaian anak laki-lakinya di depan para kerabat. Aku sendiri memilih berdiri tidak jauh dari meja makan, merapikan piring-piring kotor dan memastikan suguhan minum untuk para tamu tidak sampai habis. Sebagai seorang istri, aku selalu berusaha menempatkan diri dengan sebaik mungkin di tengah keluarga ini. Hijab dan pakaian sederhana yang kupakai hari ini barangkali terlihat sangat biasa jika dibandingkan dengan gaun sutra bermotif serta kilauan perhiasan emas yang melekat di tubuh ibu mertua dan kakak-kakak iparku. Namun bagiku, kesederhanaan adalah pilihan kenyamanan. Sayangnya, sikap diam dan penampilanku yang tidak mencolok ini justru selalu ditafsirkan sebagai bentuk kelemahan dan ketidakberdayaan oleh mereka. Nadia, ambilkan cangkir teh hangat baru untuk Tante Liz. Panggil ibu mertua dengan nada memerintah tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. Suaranya terdengar melengking memotong gelak tawa saudara-saudara yang lain. Aku menghentikan usapanku pada serbet dapur, lalu mengangguk sopan walau tatapannya sedang tertuju pada layar ponsel mewahnya. Tanpa banyak bicara, aku berbalik menuju dapur untuk menyeduh teh manis yang hangat, berusaha menjaga suasana agar tetap damai dan kondusif. Ketika aku kembali membawa nampan berisi teh hangat, pembahasan di ruang tengah telah berganti topik. Mereka sedang asyik membicarakan rencana ekspansi bisnis besar-besaran, termasuk niat membeli sebuah bangunan ruko 3 lantai di pusat kota yang harganya ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ibu mertua menepuk dada dengan penuh kebanggaan, memamerkan betapa suksesnya manajemen keluarga mereka dalam mengelola aset dan modal, hingga mampu berkembang secepat ini tanpa bantuan pihak luar. Kita ini keluarga pengusaha, punya insting bisnis yang kuat dan darah pekerja keras. Seru ibu mertua dengan raut wajah jemawa. Kakak iparku menyahut riuh, menimpali betapa beruntungnya keluarga besar mereka karena memiliki keturunan yang cerdas mengelola keuangan. Mas Bagas hanya tersenyum tipis, tampak bangga namun ada sedikit guratan gelisah di matanya, ketika matanya tak sengaja beradu pandang denganku yang sedang meletakkan cangkir teh di meja gelas top tersebut. Aku hanya tersenyum tipis tanpa berniat menyela obrolan hebat itu, lalu secara perlahan menarik sebuah kursi di sudut meja untuk ikut duduk sebentar melepas lelah. Lagi pula, acara makan-makan sudah hampir selesai dan kerabat dekat mulai santai berbicara. Namun, baru saja tubuhku menyentuh dudukan kursi, pandangan mata ibu mertua langsung menghujamku tajam. Tatapan matanya yang tadi hangat dan penuh tawa kini mendadak dingin, dipenuhi ketidaksukaan yang begitu kentara. "Siapa yang menyuruhmu duduk di sini, Nadia?" Tegur ibu mertua tiba-tiba dengan volume suara yang sengaja dinaikkan, membuat percakapan riuh di ruangan itu seketika terhenti total. Semua mata kerabat kini tertuju lurus ke arahku. Kami ini sedang membahas urusan investasi penting keluarga besar, aset-aset bernilai tinggi, dan masa depan bisnis. Kamu yang tidak mengerti apa-apa tentang uang dan cuma menumpang hidup di rumah anakku, tidak usah sok ikut nimbrung. Suasana ruangan mendadak menjadi sangat hening dan mencekam.
Aku bisa merasakan tatapan iba dari 1-2 kerabat jauh, sementara sisanya menatapku dengan sudut bibir terangkat menyeringai mengejek. Mas Bagas yang duduk di sebelah ibunya tampak serba salah. Ia berdeham pelan mencoba mencairkan ketegangan. Ibu, tidak apa-apa. Nadia kan cuma mau duduk sebentar. Kasihan dia dari tadi berdiri merapikan dapur. Bisik Mas Bagas berusaha membela, meski suaranya terkesan ragu dan sangat pelan. Bungkaman pembelaan kecil dari suamiku justru membuat amarah ibu mertua kian menyala-nyala. Dia berdiri dari kursi mewahnya, memukul meja dengan telapak tangannya hingga cangkir-cangkir di atasnya berdenting keras. Bagas, kamu jangan membela wanita menumpang ini. Dia tidak punya kontribusi apa-apa dalam kekayaan keluarga kita. Bentaknya murka, lalu matanya kembali menatapku dengan penuh keangkuhan yang meluap-luap. Kau bukan keluarga kami, jangan ikut campur. Jerit ibu mertua dengan lantang, gaung suaranya memantul di setiap sudut ruang tengah. Kata-kata itu dilemparkan persis di depan belasan pasang mata kerabat yang hadir. Dia menunjuk wajahku dengan jari yang dihiasi cincin-cincin emas tebal, mengusirku secara halus dari lingkaran pembicaraan bernilai tinggi itu, seolah-olah aku hanyalah seonggok sampah yang mengganggu pemandangan indah mereka. Aku tidak menangis, tidak juga menundukkan kepala seperti yang biasanya aku lakukan selama bertahun-tahun demi menjaga harga diri suamiku. Perlahan, aku berdiri tegak dari kursiku, membetulkan letak hijabku yang menguntai di dada, lalu menatap lurus tepat ke dalam manik mata ibu mertua. Tidak ada getaran ketakutan di wajahku, tidak ada raut kemarahan yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah ketenangan mutlak dari seorang wanita yang sudah terlalu lama menyimpan rahasia besar. Dengan suara yang sangat tenang, jelas, dan tanpa perlu berteriak sedikit pun, aku membalas tatapan berapi-api wanita di depanku itu. Ibu yakin saya bukan bagian dari keluarga ini dan tidak berhak ikut campur? Kalau begitu, besok pagi saya akan minta pengacara saya untuk mencabut izin pakai atas sertifikat ruko dan seluruh aset perusahaan ini yang atas nama saya. Begitu kalimat itu lepas dari bibirku, keangkuhan di wajah ibu mertua runtuh seketika. Warnanya menyapu bersih keberaniannya hingga wajah yang tadi memerah murka itu berubah menjadi sangat pucat pasi. Kata-kata yang baru saja keluar dari bibirku melayang di udara bagaikan petir yang menyambar di tengah ruang tengah yang megah itu. Keheningan mencekam langsung tercipta dalam sekejap, menggantikan gelak tawa dan kesombongan yang beberapa detik lalu menggelegar. Tidak ada satupun kerabat yang berani berkutik, bahkan bisik-bisik ejekan yang tadi meramaikan suasana kini lenyap tanpa sisa, menyisakan tatapan melotot tak percaya yang tertuju padaku dan ibu mertua secara bergantian. Wajah ibu mertua yang semula merah padam oleh amarah, kini berubah drastis menjadi seputih kertas. Bibirnya yang berpoles lipstik merah menyala tampak bergetar hebat, mencoba menyusun kata-kata namun tidak ada satupun suara yang berhasil keluar dari kerongkongannya. Cincin-cincin emas tebal di jarinya yang tadi menunjuk wajahku dengan penuh keangkuhan kini gemetar hebat sebelum akhirnya ia turunkan secara perlahan dengan tubuh yang tampak melemas. Mas Bagas terpaku di kursinya dengan mulut sedikit terbuka, seolah-olah baru saja dihantam kenyataan pahit yang amat sangat keras. Matanya berpindah dari wajah ibunya yang pucat pasi ke arahku yang masih berdiri tegak tanpa keraguan. Ia tahu betul aku tidak pernah main-main atau membual dengan ucapanku. Selama 3 tahun pernikahan kami, aku selalu memilih diam dan mengalah. Namun kali ini ia sadar bahwa batas kesabaranku telah runtuh sepenuhnya. Nadia, kamu bicara apa sih? Bisik Mas Bagas akhirnya, memecah keheningan dengan suara yang parau dan tergagap. Ia bangkit dari duduknya dengan terburu-buru, melangkah mendekatiku seolah ingin meraih tanganku untuk meredam situasi. Jangan asal bicara di depan keluarga besar seperti ini.
tidak enak dilihat saudara-saudara. Kita bicarakan ini di kamar saja ya. Aku dengan halus menarik tanganku menjauh sebelum jemarinya sempat menyentuh lenganku, memberi batasan tegas yang tak bisa ditembus lagi. Tatapanku tetap terkunci pada ibu mertua yang kini harus berpegangan pada tepi meja agar tubuhnya tidak jatuh terduduk. Aku tidak asal bicara, Mas Bagas, jawabku dengan suara yang datar namun berbobot tajam. Ibu sendiri yang menegaskan bahwa aku bukan bagian dari keluarga ini dan tidak berhak ikut campur, bukan? Kakak iparku, Mbak Maya, yang tadinya paling keras tertawa ikut angkat suara dengan raut wajah penuh kepanikan yang tersembunyi di balik kekesalannya. Nadia, kamu jangan halusinasi ya. Mana mungkin ruko dan aset toko ini atas nama kamu? Duit dari mana kamu bisa beli aset bernilai miliaran? Kamu kan cuma ibu rumah tangga biasa yang kerjaannya di rumah saja. Celetuknya dengan nada tinggi yang dipaksakan. Aku menoleh ke arah Mbak Maya, memberikan senyuman paling dingin yang pernah kukir di wajahku. Mbak Maya lupa kalau sebelum menikah dengan Mas Bagas, aku sudah menjalankan bisnis sistem informasi dan investasi properti. Tanyaku retoris, membiarkan pertanyaanku membentur kesadaran mereka. Uang modal awal toko tekstil yang ibu banggakan ini bukan dari pinjaman bank, melainkan dari dana hibah serta aset tanah yang kuizinkan untuk diatasnamakan atas nama bisnis keluarga ini demi mengangkat derajat suamiku. Ibu mertua menelan ludah dengan susah payah, dadanya naik turun menghembuskan napas yang terasa berat. Ketakutan terbesar dalam hidupnya akhirnya menjadi kenyataan. Kebohongan yang ia rapihkan selama bertahun-tahun di depan keluarga besar, bahwa dialah sang pahlawan finansial keluarga kini terancam terbongkar total. Selama ini, ia selalu mengklaim bahwa seluruh kesuksesan bisnis dan bangunan ruko mewah tersebut adalah hasil keringatnya sendiri. Kamu tidak bisa melakukan itu, Nadia. Gugu ibu mertua, suaranya kini meliuk penuh keraguan dan tanpa sedikit pun keangkuhan yang tadi membumbung tinggi. Matanya berkaca-kaca bukan karena penyesalan atas perlakuannya padaku, melainkan karena rasa malu yang teramat sangat jika status kepemilikan aset ini sampai terbongkar di depan adik-adik dan iparnya yang selama ini mendongak padanya. Tentu saja aku bisa, Bu, balasku mantap, melangkah satu pijakan lebih dekat ke arah meja. Sertifikat legalitas atas nama legal standing milikku ada di brankas pribadiku, lengkap dengan dokumen perjanjian kerjasama yang menyatakan bahwa hak guna bangunan dan izin operasional bisa dicabut kapan saja jika pihak pertama, yaitu aku, menghendakinya. Dan setelah mendengar ucapan ibu tadi, aku rasa tidak ada alasan lagi bagiku untuk memperpanjang kebaikan hati ini. Beberapa kerabat yang duduk di sudut ruangan mulai saling berbisik kasakusuk dengan raut wajah kaget. Kerajaan bisnis yang selama ini dipamerkan oleh ibu mertua ternyata berdiri di atas fondasi tanah dan modal milik menantu yang selama ini mereka injak-injak dan anggap sebagai benalu. Rasa malu yang luar biasa kini menjalar di wajah ibu mertua, membuatnya tak berani lagi menatap mata para kerabatnya yang kini mulai memandangnya dengan sudut pandang berbeda. Aku meraih tas genggamku yang tergeletak di atas bufet dekat pintu, lalu membetulkan letak jilbabku dengan tenang tanpa terburu-buru. Selamat menikmati acaranya, Bu. Besok pagi surat panggilan resmi dari tim hukum saya akan sampai di toko, ucapku pamit dengan nada sopan namun mematikan. Aku berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan kehancuran kesombongan mereka yang roboh seketika hanya karena satu kalimat yang kuucapkan. Langkah kakiku terdengar begitu mantap menyusuri teras rumah mewah bertingkat 2 yang selama 3 tahun terakhir ini terasa seperti penjara dingin bagiku. Udara malam kota yang cukup sejuk menyapa kulit wajahku, seolah memberikan kesegaran baru setelah sekian lama aku melepaskan beban himpitan rasa sabar yang tak dihargai.
Di belakangku, gemuruh bisik-bisik kerabat yang tertahan akhirnya pecah menjadi riuh rendah ketegangan yang amat sangat, memenuhi seluruh sudut ruang tengah yang tadinya diagungkan sebagai simbol kejayaan keluarga. Belum sampai 5 langkah aku menyusuri halaman depan yang berlantai batu alam tersebut, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar mengejarku dari arah pintu utama. Mas Bagas berlari kecil memotong jalanku, lalu memasang tubuhnya tepat di depanku dengan napas yang terengah-engah dan raut wajah yang amat sangat panik. Matanya menyiratkan kebingungan yang mendalam, berpadu dengan rasa takut akan kehancuran nama baik serta finansial keluarga besar yang berada di ujung tanduk. "Nadia, tunggu dulu. Tolong jangan seperti ini, kita bisa bicarakan semuanya baik-baik di dalam kamar kita," panggil Mas Bagas dengan suara yang serak dan memohon. Kedua tangannya terangkat di udara seolah hendak menahan tubuhku agar tidak melangkah lebih jauh. "Kamu tahu sendiri bagaimana sifat ibu kalau sedang emosi," beliau cuma kekeh dan kelepasan bicara karena gengsi di depan saudara-saudara. "Tolong mengerti keadaan ibu, Nadia, jangan bawa-bawa hukum dan pengacara segala." Aku menghentikan langkahku persis di hadapannya, menatap pria yang dulu berjanji akan menjadi pelindung utama serta pengayom dalam hidupku dengan pandangan yang teramat dingin. Tidak ada lagi rasa iba atau kelembutan yang biasanya mengalir deras setiap kali melihat wajah suamiku yang tertekan. "Kelepasan bicara kamu bilang, Mas?" tanyaku dengan nada suara yang begitu tenang namun berhasil membuat Mas Bagas tertegun. Kata-kata bahwa aku bukan keluarga dan hanya benalu menumpang hidup itu bukan kelepasan, Mas. Itu adalah isi hati ibumu yang sebenarnya selama bertahun-tahun ini. Tapi tidak perlu sampai memutus izin usaha dan mencabut aset ruko toko tekstil itu, kan? Potong Mas Bagas cepat dengan nada yang mulai meninggi karena keputusasaan yang melingkupinya. "Usaha itu adalah marwah keluarga kita, Nadia. Tempat ibu dan kakak-kakakku menggantungkan nama baik serta mata pencaharian mereka. Kalau kamu mencabut izin penggunaan tanah dan rukonya besok, toko itu harus tutup dan keluarga kita bisa bangkrut seketika. Mana rasa baktimu sebagai seorang istri?" Sebuah tawa kecil yang syarat akan sindiran pahit lolos begitu saja dari bibirku ketika mendengar kata bakti terucap dari mulutnya. Sungguh ironis bagaimana mereka selalu menuntut hak dan bakti dariku sebagai seorang istri, namun dengan mudahnya melupakan hak-hakku untuk dihargai serta dihormati sebagai sesama manusia. Rasa bakti tidak pernah menggaransi seorang istri untuk dijadikan keset porselen yang bisa diinjak-injak kapan saja demi memuaskan ego dan kesombongan keluargamu, Mas Bagas, jawabku menohok langsung ke pusat kesadarannya. Sebelum Mas Bagas sempat membalas ucapanku, pintu depan rumah kembali terbuka lebar dengan kasar hingga membentur dinding luar. Ibu mertua melangkah keluar dengan tergesa-gesa, didampingi oleh Mbak Maya yang memegangi lengannya agar wanita parubaya itu tidak tersandung gaun bahagianya sendiri. Wajah ibu mertua masih terlihat pucat pasi dengan rona kekuningan, namun matanya yang membelalak mencoba menyalakan sisa-sisa keberanian yang sejujurnya telah habis tergerus rasa takut. "Nadia, berhenti kamu!" teriak ibu mertua dengan suara memekik yang bergetar hebat, mencoba mempertahankan wibawanya di hadapan beberapa kerabat yang kini mulai mengintip dari balik jendela kaca depan. "Kamu jangan coba-coba mengertak saya menggunakan ancaman hukum dan pengacara palsu. Saya tahu kamu itu cuma lulusan sarjana biasa yang tidak punya koneksi apa-apa. Jangan berlagak seolah-olah kamu yang mendanai seluruh bangunan ruko dan izin toko tekstil milik keluarga saya." Aku membalikkan badan dengan sangat anggun, merapikan lipatan hijabku yang diterpa angin malam, lalu menatap wanita parubaya itu dengan tatapan penuh keprihatinan. Sungguh kasihan melihat seseorang yang sudah tertimbun kebohongan sendiri, namun masih berusaha keras memanjat panggung kepalsuan.
Ibu masih berpikir saya sedang mengertak? Tanyaku datar, menghentikan langkah ibu mertua yang semula hendak mendekat dengan gaya angkuhnya. Mbak Maya pasti ingat betul 5 tahun lalu saat bisnis toko pakaian kecil kalian bangkrut total dan dikejar-kejar oleh penagih utang. Lanjutku seraya memindahkan pandangan mata ke arah kakak iparku yang langsung mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Siapa yang membayar seluruh tunggakan hutang ratusan juta itu? Dan atas nama perusahaan siapa izin operasional pendirian toko tekstil 3 lantai di kawasan bisnis utama kota ini terdaftar secara hukum di Dinas Perizinan? Apakah atas nama ibu? Atau atas nama PT Nusa Indah Propertindo milik saya? Mendengar nama perseroan terbatas yang kusebutkan dengan sangat mendetail beserta rekam jejak sejarah kehancuran bisnis mereka dulu, tubuh ibu mertua seketika mematung di tempatnya. Mbak Maya refleks melepaskan pegangan tangannya dari lengan ibunya karena shock yang luar biasa, menyadari bahwa apa yang baru saja kusampar di depan wajah mereka adalah fakta hukum mutlak yang tidak bisa dibantah oleh argumen dangkal manapun. Saya sudah memberikan kebebasan pada keluarga ini untuk memakai nama dan aset saya selama bertahun-tahun tanpa meminta bagi hasil sepersen pun, demi menjaga harga diri Mas Bagas di depan kalian. Ucapku menutup pembicaraan malam itu dengan tegas. Namun karena ibu sendiri yang menegaskan bahwa saya adalah orang luar yang tidak berhak ikut campur, maka mulai besok pagi, biarkan orang luar ini mengambil kembali seluruh hak milik sahnya tanpa sisa sedikit pun. Tanpa menunggu balasan atau jeritan histeris yang mungkin keluar dari mulut mereka lagi, aku berbalik dan melanjutkan langkahku menuju mobil sedan putih yang terparkir rapi di pinggir jalan depan pagar. Malam semakin larut, membiarkan keheningan jalanan komplek perumahan elit itu menjadi saksi bisu runtuhnya panggung sandiwara yang telah dibina keluarga suamiku selama bertahun-tahun. Di belakangku, aku bisa mendengar suara Mas Bagas yang memanggil namaku berulang kali, disusul jeritan panik ibu mertua yang meratapi masa depan toko tekstil kebanggaannya. Aku membuka pintu mobil, masuk ke dalam kabin yang tenang, lalu menguncinya dari dalam sebelum Mas Bagas sempat menggapai gagang pintu. Dari balik kaca film yang gelap, aku melihat suamiku mengetuk-ngetuk kaca jendela dengan raut wajah putus asa yang luar biasa. Air mata kepanikan yang tak pernah kuhatkan sebelumnya kini berkilat di pipinya, namun hatiku telah sepenuhnya membeku. Aku menyalakan mesin kendaraan, memutar kemudi, dan perlahan menekan pedal gas untuk meninggalkan pelataran rumah yang selama ini menjadi sumber siksaan batinku. Di sepanjang perjalanan menuju apartemen pribadiku, sebuah hunian yang sengaja kupelihara tanpa pernah kuketahui oleh keluarga Mas Bagas, pikiranku melayang melintasi lorong waktu 3 tahun pernikahan kami. Dulu, aku menerima lamaran Mas Bagas bukan karena harta atau status sosial, melainkan karena aku percaya ia adalah pria jujur yang sanggup membimbingku. Aku rela menyembunyikan identitas asliku sebagai pemilik perusahaan investasi properti dan pengembang sistem IT sukses demi menjaga ego serta harga dirinya sebagai kepala keluarga. Namun, pengorbananku justru dibalas dengan racun ketidakadilan yang disiramkan secara berkala oleh keluarga besarnya. Ibu mertua selalu menganggapku sebagai gadis kampung tak berpendidikan yang beruntung bisa dinikahi oleh anaknya yang tampan dan bekerja di perusahaan swasta. Setiap kali ada acara keluarga, aku selalu ditugaskan mengurus dapur, mencuci piring kotor, serta menerima ejekan halus tentang penampilanku yang sederhana dan ketidakmampuanku membelikan barang-barang mewah untuk mertua seperti yang dilakukan menantu-menantu lainnya. Yang paling menyakitkan adalah sikap Mas Bagas yang selalu memilih diam dan memintaku untuk terus bersabar setiap kali ibunya melontarkan hinaan tajam. "Sabar ya, Nadia, ibu kan orang tua, kita harus mengalah demi keberkahan." Kata-kata itu selalu menjadi perisai bagi Mas Bagas untuk melarikan diri dari kewajibannya membela sang istri. Hari demi hari,
Rasa sabar itu kukikis demi mempertahankan rumah tangga, hingga akhirnya malam ini kata-kata kejam ibu mertua membakar habis sisa rasa toleransi yang tersisa di dalam dadaku. Mobilku berhenti di area parkir basement apartemen bertingkat tinggi di kawasan pusat kota. Aku mematikan mesin, menyandarkan kepala pada sandaran jok letter, dan menghela napas panjang yang terasa sangat melegakan. Layar ponselku yang diletakkan di dashboard terus menyala tanpa henti, menampilkan belasan panggilan tak terjawab dari Mas Bagas, Mbak Maya, dan bahkan nomor telepon rumah ibu mertua. Dulu, satu panggilan saja dari mereka akan membuatku berdebar ketakutan, namun kini nama-nama itu tak lagi memiliki daya sihir untuk memengaruhiku. Aku meraih ponsel tersebut, lalu menggeser layar untuk memblokir seluruh nomor telepon keluarga besar Mas Bagas tanpa ragu sedikit pun. Hanya ada satu nama yang kukontak malam itu, yaitu Pak Ardi, kepala tim hukum dan pengacara senior yang mengurus seluruh legalitas perusahaan serta aset-aset pribadiku. Telepon tersambung hanya pada dering kedua, menandakan pria paruh baya bereputasi tinggi itu selalu siap menjalankan tugasnya kapan saja dibutuhkan. Selamat malam, Bu Nadia. Ada yang bisa saya bantu di jam segini? Sapa suara bariton Pak Ardi dari seberang telepon dengan nada santai namun penuh hormat. Pria itu adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui persis bagaimana aku membangun kerajaan bisnisku dari nol, serta bagaimana aku menyembunyikannya dari keluarga suamiku demi menjaga keutuhan rumah tangga. Selamat malam, Pak Ardi. Maaf mengganggu istirahat Anda, balasku dengan suara tenang namun tegas. Saya ingin Anda menyiapkan seluruh berkas pencabutan hak guna bangunan dan pembekuan izin operasional atas ruko 3 lantai di kawasan bisnis utama. Selain itu, tolong siapkan juga surat gugatan pembatalan akuisisi aset atas nama toko tekstil milik keluarga suami saya. Saya ingin semua dokumen itu rampung dan dikirimkan besok pagi. Hening sejenak di seberang telepon sebelum Pak Ardi terkekeh pelan, seolah-olah keputusan yang kuambil ini adalah hal yang sudah ia tunggu-tunggu sejak bertahun-tahun lalu. Akhirnya ibu mengambil langkah ini. Berkas-berkas legalitasnya sudah siap sejak lama di meja saya, Bu Nadia. Saya hanya tinggal membubuhkan stempel resmi dan mengirimkan kurir hukum serta tim penilai aset ke lokasi besok pukul 9 pagi. Terima kasih, Pak Ardi. Pastikan prosesnya berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan jangan berikan celah sedikit pun untuk negosiasi di luar jalur resmi. Tegasku menekankan arah pergerakan kami. Aku tidak ingin ada lagi kompromi sentimental yang bisa dimanfaatkan oleh Mas Bagas atau ibunya untuk mengulur waktu dan mencari pembenaran atas perlakuan buruk mereka selama ini. Setelah menutup sambungan telepon, aku melangkah keluar dari mobil dan berjalan menuju lift yang akan membawaku ke unit apartemenku di lantai atas. Saat memandang pantulan diriku di cermin lift, seorang wanita muda berhijab dengan tatapan mata yang kini dipenuhi keberanian dan kemandirian, aku tersenyum tipis. Malam ini, peran sebagai istri penurut yang selalu diinjak-injak telah resmi berakhir, dan besok pagi, mereka akan melihat siapa diriku yang sebenarnya ketika badai hukum menghantam kesombongan mereka. Sinar matahari pagi menembus celah gorden unit apartemenku, membawa kehangatan yang terasa begitu asing namun menenangkan setelah malam yang penuh ketegangan. Aku menyelesaikan sholat duha dengan hati yang jauh lebih lapang, memohon ketetapan hati agar tidak sedikit pun goyah oleh rasa iba yang salah tempat. Setelah mengenakan pakaian kerja berpotongan rapi yang dibalut hijab pashmina berwarna nudes, aku duduk di meja makan sambil menikmati secangkir teh hangat dan membaca draft dokumen hukum yang dikirimkan oleh Pak Ardi melalui surel. Di tempat terpisah, tepat pukul 8 pagi, suasana di rumah besar ibu mertua berbanding terbalik 180 derajat dari ketenanganku. Mas Bagas tidak tidur semalaman.
wajahnya kusut, matanya merah berurat, dan penampilannya kacau balau setelah puluhan panggilannya tak kunjung kuangkat. Di ruang tamu, ibu mertua duduk terkurung rasa cemas yang amat sangat. Jemarinya terus memutar-mutar tasbih kayu dengan tidak tenang, sementara Mbak Maya berjalan bolak-balik di atas karpet mahal sambil menggigit kuku jarinya yang dipoles cat merah. "Bagas, coba telepon lagi si Nadia itu," perintah ibu mertua dengan suara yang parau dan kehabisan tenaga. Tak ada lagi sisa keangkuhan membumbung tinggi seperti kemarin malam. "Masa dia beneran berani melaporkan kita ke pengacara? Kamu itu suaminya. Masa kamu tidak bisa menyuruh istrimu pulang dan membatalkan gertakan konyolnya itu? Mau ditaruh di mana muka ibu kalau sampai toko tekstil kita didatangi orang-orang hukum?" "HP-nya sudah tidak aktif dari semalam, Bu. Nomor Bagas diblokir. Nomor Mbak Maya juga diblokir," jawab Mas Bagas dengan nada frustrasi yang membumbung tinggi hingga kepalanya terasa pening luar biasa. "Bagas kan sudah bilang dari semalam, jangan keterlaluan sama Nadia. Selama 3 tahun ini Nadia yang menutupi semua biaya operasional dan suntikan modal toko secara diam-diam lewat rekening perusahaannya. Sekarang kalau Nadia benar-benar mencabut semuanya, kita mau makan apa, Bu?" "Halah, kamu jangan menakut-nakuti ibu," potong Mbak Maya dengan suara melengking, mencoba menutupi rasa ketakutannya sendiri yang mulai menjalar ke seluruh tubuh. "Palingan si Nadia itu cuma gertak sambal biar kita takut dan minta maaf sama dia. Dia mana berani melawan keluarga kita yang punya nama besar di kota ini? Dia itu cuma perempuan udik yang beruntung dapat kamu, Mas." Belum sempat Mas Bagas membalas celetukan pedas kakaknya, suara klakson 2 unit mobil hitam kelas atas terdengar berhenti tepat di depan pagar rumah mereka. Dari dalam mobil, turun 3 orang pria bersetelan jas hitam rapi dengan membawa map berlogo firma hukum ternama di pusat kota, didampingi oleh 2 orang petugas berseragam resmi dari Dinas Perizinan dan Pertanahan. Kehadiran mereka yang begitu mendadak dan berwibawa, seketika menyedot perhatian para tetangga di sekitar komplek perumahan tersebut. Pak Ardi melangkah paling depan dengan gaya elegan seorang pengacara senior yang amat disegani di dunia korporat. Begitu gerbang dibuka oleh asisten rumah tangga yang ketakutan, Pak Ardi langsung berjalan menuju teras rumah, disusul oleh timnya yang membawa berkas-berkas legalitas tebal. Mas Bagas, ibu mertua, dan Mbak Maya berlari keluar dari dalam rumah dengan wajah yang seketika berubah pucat melihat kedatangan rombongan asing berkemeja rapi tersebut. "Selamat pagi. Apakah benar ini kediaman Bapak Bagas dan Ibu Hajah Salma?" sapa Pak Ardi dengan suara bariton yang tegas, mantap, dan dingin tanpa menyisakan sedikit pun senyuman keramahan. Matanya menatap lurus ke arah ibu mertua yang kini berdiri gemetar di samping anak laki-lakinya, memegang erat lengan kemeja Mas Bagas seolah mencari perlindungan dari badai yang nyata di depan mata. "Iya benar, saya Bagas. Anda siapa ya dan ada keperluan apa datang ramai-ramai ke rumah kami pagi-pagi begini?" tanya Mas Bagas berusaha menetralkan getaran di suaranya, meski keringat dingin mulai membasahi pelipis dan telapak tangannya. Matanya membelalak kaget saat melihat logo perseroan terbatas milikku tercetak jelas pada map tebal yang dipegang oleh pengacara paruh baya berpenampilan klimis di depannya itu. "Saya Ardi Kuncoro, kuasa hukum utama dari Ibu Nadia dan PT Nusa Indah Propertindo," ujar Pak Ardi seraya menyerahkan satu bundel dokumen resmi bersampul merah kepada Mas Bagas. "Kedatangan kami kemari adalah untuk menyampaikan surat peringatan pertama sekaligus penyerahan dokumen pembatalan izin pakai atas bangunan ruko 3 lantai dan seluruh aset tanah usaha tekstil yang saat ini Anda kelola tanpa kontribusi kepemilikan saham." Pekikan kaget lolos dari mulut ibu mertua saat mendengar nama perusahaanku kembali diucapkan dengan begitu sah dan mengikat secara hukum di depan mukanya sendiri.
Tidak bisa begitu. Itu toko saya. Saya yang mengelolanya setiap hari dari pagi sampai malam bersama anak-anak saya. Jerit ibu mertua histeris, mencoba merebut berkas itu dari tangan Mas Bagas untuk meremasnya. Namun Pak Ardi dengan sigap menahannya dengan tatapan mata yang teramat tajam. Harap tenang, Ibu Salma, potong Pak Ardi tanpa kompromi sedikit pun. Suaranya seperti bilah pedang yang menyayat sisa-sisa kebanggaan keluarga itu. Secara legalitas hukum negara, seluruh sertifikat tanah, izin pendirian bangunan, hingga lisensi merek dagang terdaftar secara sah atas nama klien kami, Ibu Nadia. Terhitung mulai pukul 9 pagi ini, tim kurir kami bersama petugas pertanahan telah memasang garis batas legal di lokasi ruko dan membekukan seluruh operasional toko sampai seluruh kewajiban aset dikembalikan kepada klien kami. Jeritan histeris ibu mertua membumbung tinggi menembus keheningan komplek perumahan pagi itu, menarik perhatian beberapa tetangga yang sengaja keluar dari rumah untuk mengintip drama di pelataran. Wajah wanita paruh-baya itu kini benar-benar memutih bagaikan mayat, bibirnya gemetar tanpa bisa mengeluarkan kata-kata yang jelas. Runtuh sudah panggung kedigdayaan dan kesombongan yang selama bertahun-tahun ia pamerkan kepada kerabat dan tetangga sekitarnya. Bagas, ini tidak mungkin. Kamu suaminya, Bagas. Katakan pada orang ini kalau Nadia cuma bercanda. Seru ibu mertua sambil mencengkeram ke meja anak laki-lakinya dengan riak kepanikan yang amat sangat luar biasa. Matanya membelalak menatap map merah di tangan Mas Bagas, seolah dokumen tebal berstempel segel hukum tersebut adalah mimpi buruk yang sangat ingin ia hilangkan dari ingatan. Mas Bagas sendiri terpaku tak bergerak, jemarinya membeku saat membaca lembar demi lembar pasal pengambil alihan aset dan pembekuan izin usaha yang tertera di dalam dokumen tersebut. Setiap kata yang tertulis di sana dipenuhi landasan hukum yang sangat kuat, tidak menyisakan celah sekecil apapun untuk dibantah atau dilawan di meja hijau. Ia menyadari sepenuhnya bahwa istrinya telah menyiapkan segalanya secara matang jauh sebelum ledakan amarah semalam terjadi. Pak Ardi, tolong beri kami waktu untuk bicara dengan Nadia, panggil Mas Bagas dengan suara yang memelas dan bergetar hebat. Matanya menatap pengacara senior di depannya dengan penuh permohonan. Ini cuma salah paham keluarga biasa. Saya suami sahnya Nadia, saya bisa membicarakan ini secara kekeluargaan tanpa harus menyegel toko dan aset keluarga kami seperti ini. Pak Ardi memperbaiki posisi kacamata berbingkai perak yang bertengger di hidungnya, lalu memberikan tatapan penuh rasa iba yang dingin kepada pria muda di depannya. Maaf, Bapak Bagas. Klien kami, Ibu Nadia, telah menegaskan secara tertulis bahwa beliau bukan lagi bagian dari keluarga Anda dan tidak berhak ikut campur dalam urusan Anda, sesuai dengan pernyataan tegas Ibu Hajah Salma semalam di depan belasan saksi mata. Kata-kata Pak Ardi persis mengutip ucapan yang dilontarkan ibu mertua semalam, menghentam dada wanita tua itu bagaikan godam berat yang menghancurkan jantungnya. Mbak Maya yang berdiri di belakang ibunya menutup mulut dengan kedua tangan. Air mata ketakutan mulai menetes membayangkan seluruh fasilitas mewah dan uang bulanan dari hasil toko tekstil tersebut akan lenyap dalam hitungan jam. Saat ini, tim jurusita dan pengawas aset kami sudah berada di lokasi ruko 3 lantai di pusat kota untuk memasang spanduk pengawasan hukum dan mengganti seluruh kunci bangunan. Lanjut Pak Ardi tanpa memedulikan raut wajah hancur keluarga di depannya. Jika ada pihak yang mencoba menerobos atau merusak segel resmi tersebut, kami tidak akan segan melayangkan laporan pidana atas tuduhan penguasaan aset tanpa hak dan perusakan properti. Toko tekstil itu mata pencaharian kami satu-satunya. Dari mana kami makan kalau toko itu disegel? Jerit Mbak Maya tidak terima, merangsek maju membusungkan dada di depan Pak Ardi. Nadia itu jahat. Dia mau membunuh keluarga suaminya sendiri secara perlahan.
Kami akan laporkan dia ke polisi atas tuduhan penipuan. Pak Ardi terkekeh pelan, sebuah senyuman meremehkan terukir tipis di sudut bibirnya saat menatap kebodohan kakak iparku tersebut. Silakan, Mbak Maya. Laporkan saja. Namun perlu Anda ingat, seluruh aliran dana suntikan modal sebesar 3 miliar rupiah dan bukti kepemilikan sertifikat tanah-tanah ruko tersebut tersimpan rapi atas nama PT Nusa Indah Propertindo. Justru keluarga Anda yang berpotensi kami laporkan atas dugaan penggelapan aset perusahaan jika tidak segera mengosongkan bangunan tersebut. Gertakan hukum dari pengacara kawakan itu membuat Mbak Maya seketika membisu dan melangkah mundur dengan tubuh gemetar. Di saat yang sama, ponsel milik ibu mertua di dalam saku bajunya berdering keras tanpa henti. Dengan tangan yang amat sangat gemetar, wanita itu mengangkat panggilan dari kepala toko yang bertugas menjaga ruko pagi hari ini. Bu? Ibu Hajah. Tolong cepat datang ke toko, Bu. Suara teriakan histeris dari seberang telepon terdengar begitu nyaring, hingga bisa didengar oleh Mas Bagas dan Pak Ardi. Depan toko kita didatangi banyak orang berseragam dan petugas hukum. Mereka memasang spanduk besar berukuran raksasa bahwa ruko ini dalam pengawasan hukum PT Nusa Indah Propertindo dan toko dilarang beroperasi mulai hari ini. Banyak warga dan pembeli yang menonton di luar, Bu. Sambungan telepon terputus begitu saja saat ponsel di genggaman ibu mertua terlepas dan jatuh menghantam lantai semen teras rumah hingga retak. Tubuh wanita paruh baya yang tadinya begitu sombong dan merasa paling berkuasa itu kini ambruk terduduk di lantai, menangis histeris meratapi keangkuhannya sendiri yang dalam semalam telah meruntuhkan seluruh kekayaan serta nama baik keluarga yang selama ini diagung-agungkan. Raungan tangis ibu mertua yang pecah di pelataran rumah mewah itu terdengar begitu memilukan, memecah kesunyian pagi dan menjadi tontonan gratis bagi para tetangga yang mulai berbisik-bisik di balik pagar rumah masing-masing. Wanita yang biasanya melangkah dengan kepala tegak, memamerkan perhiasan emas berderet di jemarinya, kini terduduk lemas di atas ubin dingin tanpa peduli lagi pada gaun bahagianya yang kotor terkena debu. Rasa malu yang amat sangat mendalam menghantam kesadarannya, membayangkan bagaimana nama baik dan martabat keluarga pengusaha yang selama ini ia agungkan di hadapan kerabat besar kini hancur lebur dalam sekejap mata di tangan menantu yang selalu ia anggap sebelah mata. Mas Bagas berlutut di samping ibunya, mencoba merengkuh bahu wanita tua itu walau tangannya sendiri gemetar hebat akibat rasa syok dan penyesalan yang luar biasa. Tatapan matanya yang kosong menatap lurus ke arah Pak Ardi dan rombongan tim hukum yang masih berdiri tegak di teras rumahnya tanpa ekspresi. Pak Ardi, saya mohon, beri saya kesempatan untuk bertemu langsung dengan Nadia hari ini, bisik Mas Bagas dengan suara parau yang hampir tak terdengar, tenggorokannya terasa begitu kering seolah disekat batu besar. Saya tahu istri saya wanita yang lembut dan pemaaf. Ini semua hanya emosi sesaat karena perlakuan keluarga kami yang salah. Saya yakin jika saya berbicara hati ke hati sebagai suaminya, Nadia pasti mau membatalkan semua ini. Pak Ardi menatap Mas Bagas dengan pandangan dingin yang syarat akan rasa keprihatinan atas ketidakpekaan pria di depannya itu. Bapak Bagas, Anda rupanya masih belum memahami situasi yang sedang terjadi saat ini, ujar Pak Ardi seraya merapikan letak jas mewahnya dengan gerakan yang sangat tenang. Ibu Nadia tidak sedang emosi, beliau mengambil keputusan ini dengan kesadaran penuh dan logika yang sangat jernih setelah bertahun-tahun menahan rasa sakit atas ketidakadilan yang Anda biarkan terjadi di dalam rumah tangga Anda sendiri. Beliau telah menguasakan penuh seluruh urusan hukum dan penyelesaian aset ini kepada tim kami, dan beliau menegaskan tidak ingin menemui Anda atau keluarga Anda dalam bentuk apapun tanpa didampingi oleh kami.
Mbak Maya yang berdiri menyandar pada pilar teras dengan wajah pucat pasi tiba-tiba berteriak histeris sambil menunjuk-nunjuk wajah Pak Ardi dengan telunjuknya yang bergetar. Kalian semua ini memang pengacara tidak punya hati. Kalian sengaja menghancurkan keluarga orang demi uang komisi dari Nadia, kan? Jeritnya dengan suara melengking penuh keputusasaan yang tertahan. Nadia itu cuma perempuan berhijab yang sok suci. Dia sengaja menjebak keluarga kami dari awal, berpura-pura menjadi orang miskin dan penurut supaya bisa menguasai toko dan tanah kami di saat kami sedang berada di puncak kesuksesan. Kalian semua penipu. Menerima tuduhan kasar tersebut, Pak Ardi tidak tampak terpancing emosi sedikit pun. Sebaliknya, ia justru tersenyum tipis dan memberi isyarat kepada asistennya untuk membuka satu map dokumen sekunder yang tebal. Mbak Maya, saya sarankan Anda menjaga ucapan Anda sebelum kami menambahkan klausul pencemaran nama baik ke dalam berkas gugatan resmi ini, sahut Pak Ardi tenang namun dengan intonasi yang begitu menekan mental. Perlu Anda ketahui, seluruh modal awal pendirian toko tekstil ini berasal dari dana hibah perusahaan milik Ibu Nadia 5 tahun lalu, saat keluarga Anda hampir digusur karena terlilit utang rentenir. Ibu Nadia menyembunyikan identitas finansialnya justru demi menjaga harga diri Bapak Bagas sebagai kepala keluarga agar tidak merasa terintimidasi oleh kekayaan istrinya. Namun sayang, kebaikan luar biasa itu justru Anda sekalian balas dengan injakan dan hinaan setiap hari. Penjelasan yang lugas dan gamblang dari Pak Ardi bak petir di siang bolong yang menghantam dada Mas Bagas dan Mbak Maya secara bersamaan. Mas Bagas menundukkan kepalanya dalam-dalam, meremas jemarinya sendiri hingga memutih saat kenyataan pahit itu kembali ditelanjangi di depan matanya. Selama ini ia mengetahui betul dari mana asal-usul bantuan modal itu, namun demi menutupi rasa minder dan menyenangkan hati ibunya yang dominan, ia membiarkan ibunya mengklaim seluruh kesuksesan tersebut sebagai hasil keringat keluarga mereka sendiri, sambil terus membiarkan istrinya diperlakukan bagai seorang pelayan tanpa harga diri. Kami telah menyampaikan seluruh dokumen resmi berupa surat peringatan pertama, pembekuan izin hak guna bangunan, serta salinan audit keuangan aset perusahaan, kata Pak Ardi memotong keheningan mencekam yang melingkupi pelataran tersebut. Tim kami memberi waktu 3 kali 24 jam kepada keluarga Anda untuk mengosongkan seluruh barang-barang pribadi yang berada di dalam ruko tersebut di bawah pengawasan petugas kami. Jika dalam batas waktu tersebut tidak ada iktikat baik untuk menyerahkan kunci operasional secara sukarela, maka langkah hukum berupa penyegelan permanen dan gugatan ganti rugi material akan segera kami limpahkan ke pengadilan negeri. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Pak Ardi memberikan penghormatan kecil yang formal lalu berbalik arah melangkah menuju mobil mewahnya yang terparkir di pinggir jalan. Rombongan tim hukum dan petugas dinas ikut menyusul di belakangnya, meninggalkan halaman rumah mewah itu dalam suasana kehancuran yang begitu nyata. Mobil-mobil hitam itu meluncur pergi dengan tenang, meninggalkan debu tipis yang beterbangan disapu angin pagi, seolah menandai dimulainya babak baru kekalahan bagi keluarga yang sebelumnya merasa tak tersentuh oleh hukum tersebut. Sementara itu, di dalam ruang kerja unit apartemenku yang tenang dan bernuansa minimalis modern, aku duduk di depan layar laptop 27 teks inci, yang menampilkan grafik perkembangan saham dan laporan keuangan bulanan beberapa unit bisnis propertiku. Suara denting lembut dari ponsel di samping laptop menandakan sebuah pesan singkat baru saja masuk dari Pak Ardi. Pesan tersebut berisi konfirmasi bahwa penyerahan dokumen hukum dan pengambil alihan kendali atas bangunan ruko 3 lantai di pusat kota telah berjalan lancar sesuai rencana tanpa ada hambatan legalitas sedikit pun. Aku menyandarkan punggungku pada sandaran kursi kerja yang nyaman, menghembuskan napas panjang yang terasa sangat lega dan membebaskan. Tidak ada penyesalan sama sekali di dalam hatiku saat membayangkan bagaimana hancurnya perasaan ibu mertua
atau betapa paniknya Mas Bagas saat ini. Rasa kasihan yang dulu selalu membelengguku kini telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh kesadaran utuh bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas benih kejahatan dan kesombongan yang mereka tanam sendiri selama bertahun-tahun. Jemariku bergerak menari di atas papan ketik laptop, membuka berkas dokumen baru yang telah disiapkan oleh tim pengacara keluargaku sejak beberapa bulan lalu. Dokumen tersebut adalah draft gugatan perceraian yang sah, lengkap dengan perincian pemisahan harta bawaan yang sama sekali tidak tersentuh oleh hukum perkawinan karena adanya perjanjian pranikah yang mengikat. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan mentalku sebagai seorang wanita berhijab yang berdiri tegak di atas kakinya sendiri, tanpa tergantung pada belas kasihan pria yang tidak sanggup melindunginya. Aku mencetak berkas gugatan cerai tersebut melalui mesin pencetak di sudut ruangan, mendengarkan suara gesekan kertas yang keluar satu persatu dengan perasaan mantap tanpa keraguan. Besok pagi, bukan hanya surat penyegelan toko tekstil dan pengambil alihan aset yang akan menghantam pintu rumah keluarga Mas Bagas, melainkan juga surat gugatan cerai resmi dari pengadilan agama yang akan mengakhiri masa laluku yang kelam bersamanya secara total dan permanen. Suasana di dalam rumah keluarga Mas Bagas pada keesokan harinya sudah tak ubahnya seperti rumah tua yang diliputi kedukaan mendalam. Tidak ada lagi aroma masakan lezat dari dapur, tidak ada lagi derak tawa sombong ibu mertua yang biasanya memenuhi ruang tengah saat memamerkan perhiasan emasnya di media sosial. Rumah megah berlantai 2 itu mendadak begitu dingin dan sepi, hanya menyisakan tumpukan piring kotor di wastafel serta bayang-bayang kehancuran ekonomi yang kian nyata di depan mata seluruh penghuninya. Mas Bagas duduk terkurung di sudut sofa ruang tamu dengan pakaian yang belum berganti sejak kemarin siang. Wajahnya yang biasa bersih kini ditumbuhi kerikil kumis tipis, matanya sembab dan merah akibat kurang tidur, serta keputusasaan yang tak tertahankan. Di sampingnya, ibu mertua terbaring lemah di atas sofa panjang dengan kompres air hangat menempel di dahi, terus-menerus meracau pelan meratapi nasib toko tekstil kebanggaannya yang kini sudah resmi berdiri spanduk pengawasan hukum dan dijaga ketat oleh petugas keamanan swasta. Mbak Maya duduk di meja makan sambil terus memandangi layar ponselnya yang tak henti-hentinya menerima pesan singkat dari para pemasok kain dan distributor tekstil. Kabar mengenai penyegelan ruko 3 lantai milik keluarga mereka telah menyebar luas bagaikan api menyambar jerami kering di kalangan para pengusaha kota. Satu persatu mitra bisnis mulai menagih pembayaran barang secara tunai dan menolak memberikan konsinyasi baru, menyadari bahwa keluarga pengusaha yang selama ini sangat berlagak kaya itu ternyata tidak memiliki fondasi finansial sama sekali. "Bagas, bagaimana ini, Nak?" bisik ibu mertua dengan suara yang terputus-putus dan amat sangat serak. Matanya yang biasa menatapku dengan penuh penghinaan kini tampak layu dan penuh ketakutan. Para penagih utang kain sudah mulai menelpon ibu dari tadi pagi. Mereka minta pembayaran minggu ini dituntaskan. Kalau toko kita tidak boleh buka dan rukonya disita oleh Nadia, dari mana kita bisa dapat uang ratusan juta untuk bayar utang-utang itu? Mas Bagas hanya bisa memegang kepalanya yang terasa mau pecah, tidak mampu memberikan jawaban atau solusi apapun atas pertanyaan ibunya. Selama 3 tahun ini, ia terlalu terbiasa menyerahkan seluruh kerumitan manajemen, suntikan modal, dan penjaminan aset kepada diriku secara diam-diam. Ia membiarkan ibunya merasa menjadi ratu bisnis yang hebat, sementara ia sendiri menikmati fasilitas mobil dan gaya hidup sebagai anak pengusaha tanpa pernah benar-benar memahami betapa rumitnya mengelola sebuah bisnis berskala besar. Tepat pukul 9 pagi, bel pintu rumah berdering 2 kali dengan nada yang sangat teratur. Suara ketukan pintu tersebut seketika membuat ketiga orang di dalam rumah itu terlonjak kaget dengan tubuh gemetar. Mbak Maya melangkah sangat lambat dan ragu-ragu menuju pintu depan,
berharap bahwa yang datang adalah kurir pembawa kabar baik atau utusan dariku yang membawa surat pembatalan eksekusi aset. Namun, harapannya hancur berkeping-keping saat ia membuka pintu kayu ukir tersebut. Seorang jurusita dari Pengadilan Agama Kota, didampingi oleh seorang petugas kepolisian berseragam rapi, berdiri tegak di ambang pintu dengan membawa sebuah amplop coklat tebal berstempel lambang Garuda Emas. Petugas tersebut memberikan salam secara formal, memverifikasi identitas Mas Bagas sebagai pihak tergugat, lalu menyerahkan amplop tebal tersebut langsung ke tangan Mas Bagas yang melangkah keluar dengan tubuh lemas bagaikan tanpa tulang. Dengan jemari yang bergetar hebat, Mas Bagas merobek tepi amplop coklat tersebut di hadapan ibu mertua dan Mbak Maya yang ikut mengerubunginya dengan napas tertahan. Lembar pertama dokumen tersebut memuat judul bertuliskan huruf kapital tebal, Surat Panggilan Sidang Gugatan Perceraian dan Pemisahan Harta Bawaan. Nama lengkapku, Nadia Permata, tercantum jelas sebagai pihak penggugat yang melayangkan tuntutan cerai gugat secara resmi dan mutlak tanpa syarat kompromi. Nadia menuntut cerai? Gumam Mas Bagas dengan suara yang nyaris tak terdengar, air matanya menetes menimpa kertas putih tebal di genggamannya. Di dalam lembaran gugatan tersebut, tim hukumku tidak hanya mencantumkan gugatan cerai atas dasar ketidakmampuan suami dalam memberikan perlindungan mental dan penghormatan hak-hak istri, tetapi juga melampirkan salinan perjanjian pranikah yang menyatakan bahwa seluruh aset perusahaanku tidak bisa dituntut sebagai harta gonogini dalam bentuk apapun. Pekikan histeris kembali meledak dari mulut ibu mertua saat membaca poin-poin tuntutan di dalam berkas tersebut. Poin tuntutan itu menegaskan bahwa Mas Bagas wajib mengembalikan seluruh fasilitas mobil mewah atas nama PT Nusa Indah Propertindo dalam waktu 24 teks jam, serta mengosongkan rumah yang mereka tempati saat ini karena sertifikat tanah rumah tersebut ternyata telah dijadikan agunan legal atas nama perusahaanku sejak 2 tahun lalu demi menyelamatkan keluarga mereka dari kebangkrutan. Habis, kita benar-benar habis, Bagas. Jerit Mbak Maya sambil menangis histeris di atas lantai teras, meratapi kenyataan bahwa sebentar lagi mereka tidak hanya kehilangan toko tekstil, tetapi juga kehilangan tempat tinggal dan mobil-mobil mewah yang selama ini mereka pamerkan kepada para kerabat. Keangkuhan dan kesombongan yang dulu mereka rakit dengan penuh kepalsuan kini hancur lebur sampai ke akar-akarnya, menyisakan penyesalan mendalam yang sudah sama sekali tak berguna. Sementara di tempat lain, aku melangkah keluar dari kantor pusat PT Nusa Indah Propertindo dengan pakaian kerja yang sangat elegan, disambut oleh deretan staf dan tim manajemen yang menunduk hormat padaku. Aku memandang langit pagi kota yang cerah menawan dari balik kacamata hitamku, merasakan kebebasan sejati yang telah lama hilang dari kehidupanku. Hari ini, aku bukan lagi seorang istri yang selalu ditindas dan dihinakan di sudut dapur, melainkan seorang wanita mandiri yang siap melangkah maju menyongsong masa depan yang penuh dengan martabat dan kebahagiaan. 3 hari berlalu sejak surat gugatan perceraian dan panggilan pengadilan agama mendarat di rumah keluarga Mas Bagas. Batas waktu 3 kali 24 jam yang diberikan oleh tim hukumku untuk mengosongkan bangunan ruko 3 lantai di pusat kota akhirnya mencapai puncaknya pagi ini. Tidak ada lagi celah untuk mengulur waktu atau memohon belas kasihan, sebab hukum bergerak dingin tanpa terpengaruh oleh linangan air mata penyesalan yang terlambat. Di pelataran ruko megah bernuansa modern itu, 2 truk angkut besar terparkir rapi di pinggir jalan utama yang ramai. Beberapa petugas berseragam dinas pertanahan, tim jurusita pengadilan, serta aparat kepolisian berjaga ketat di sekitar area untuk memastikan proses pengosongan berjalan tertib. Puluhan warga sekitar dan para pemilik toko tetangga berdiri berkerumun di trotoar, menyaksikan dengan tatapan tak percaya saat papan nama toko tekstil kebanggaan ibu mertua diturunkan secara paksa oleh para pekerja.
Ibu mertua duduk pingsan di dalam mobil MPV tua milik kerabat jauh yang kasihan padanya, sementara Mbak Maya menangis sesenggukan sambil merapikan sisa-sisa berkas usaha yang dimasukkan ke dalam kardus bekas. Semua pakaian sutra, perhiasan emas yang dulu selalu dibanggakan, serta gaun-gaun mewahnya tak lagi mampu menutup rasa malu yang teramat sangat mendalam. Wajah keangkuhan yang dulu selalu meremehkanku kini berganti dengan raut keputusasaan seorang wanita paruh baya yang kehilangan segala-galanya dalam semalam. Mas Bagas berdiri mematung di sudut trotoar dengan pandangan mata yang kosong, menyaksikan satu persatu manekin dan rol kain mahal miliknya diangkut keluar dari ruko yang selama ini ia klaim sebagai hasil keringat keluarganya sendiri. Beberapa kali ponselnya berdering menunjukkan panggilan dari para kerabat besar yang semalam hadir di acara syukuran. Namun kali ini, mereka menelpon bukan untuk memuji atau meminta bagian keuntungan, melainkan untuk mengonfirmasi kebenaran kabar burung bahwa keluarga Mas Bagas telah bangkrut total dan diusir dari ruko oleh istrinya sendiri. "Bagas, ini semua gara-gara kamu yang tidak bisa mendidik istrimu dengan benar," cerceh Mbak Maya tiba-tiba, meluapkan kemarahannya yang membendung kepada adik laki-lakinya. "Kalau saja kamu tegas dari dulu, kalau saja kamu bisa mengontrol si Nadia itu, keluarga kita tidak akan hancur dan dipermalukan sampai seperti ini. Sekarang kita mau tinggal di mana? Rumah kita juga terancam disita." Mas Bagas menoleh lambat ke arah kakaknya dengan sorot mata merah yang dipenuhi rasa muak yang sudah mencapai puncak. "Cukup, Mbak. Stop menyalahkan Nadia," teriak Mas Bagas dengan suara serak yang menggelegar di tengah keramaian, membuat Mbak Maya terkejut hingga mengatupkan bibirnya. "Kita sendiri yang menghancurkan hidup kita. Kamu dan ibu yang setiap hari menghina Nadia, menganggapnya benalu dan memperlakukannya seperti pembantu. Aku yang bodoh karena cuma diam demi membela gengsi kalian yang tidak ada gunanya ini." Penyesalan yang luar biasa hebat kini mencengkeram dada Mas Bagas hingga terasa sesak dan menyakitkan. Ia teringat bagaimana selama 3 tahun pernikahan kami, aku selalu menyambutnya dengan senyuman hangat di depan pintu rumah, menyiapkan pakaian rapinya, menyeduhkan teh hangat, dan dengan tulus menyuntikkan dana miliaran rupiah dari rekening perusahaanku tanpa pernah meminta pengakuan di depan publik. Seluruh kebaikan dan ketulusan itu telah mereka injak-injak demi memuaskan ego dan kesombongan yang palsu. Sementara itu, dari dalam mobil sedan putih yang terparkir tak jauh dari lokasi ruko, aku memperhatikan seluruh proses pengosongan aset tersebut bersama Pak Ardi dari balik kaca film yang gelap. Tidak ada sedikit pun niat dalam hatiku untuk turun dan menari di atas penderitaan mereka. Aku hadir di tempat ini hanya untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pengambil alihan aset berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku tanpa ada tindak kekerasan atau pelanggaran hak. Seluruh inventaris barang toko dan dokumen legalitas sudah diamankan oleh tim kita, Bu Nadia, ujar Pak Ardi seraya menyerahkan tablet digital yang berisi laporan real-time dari lokasi. Pihak tergugat tidak melakukan perlawanan hukum karena mereka sadar seluruh bukti transfer modal dan sertifikat atas nama PT Nusa Indah Propertindo sangat solid di mata hakim. "Terima kasih banyak atas kerja kerasnya, Pak Ardi," jawabku pelan seraya membetulkan posisi hijabku yang rapi. "Bagaimana dengan berkas gugatan perceraian untuk sidang pertama minggu depan?" "Semua panggilan resmi dari Pengadilan Agama sudah diterima oleh Bapak Bagas secara sah," lanjut Pak Ardi dengan intonasi mantap. "Tim pengacara kita sudah menyiapkan seluruh bukti perselisihan dan ketidakcocokan yang mendasar, sehingga proses perceraian diprediksi akan berjalan cepat tanpa hambatan berarti." Aku mengangguk perlahan, memandangi sosok Mas Bagas yang kini terduduk lesu di pinggir jalan dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Masa lalu yang penuh penindasan dan rasa sakit itu kini benar-benar telah usai.
Aku menginstruksikan pengemudiku untuk menyalakan mesin dan melajukan mobil pergi meninggalkan lokasi tersebut, membiarkan mereka menyelesaikan konsekuensi dari benih kesombongan yang telah mereka tanam sendiri selama ini. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca setinggi langit-langit di gedung pencakar langit tempat kantor pusat PT Nusa Indah Propertindo berdiri. Aku duduk di balik meja kerja mahoni yang megah, menatap layar monitor yang menampilkan laporan keuangan audit terbaru, serta proyek ekspansi bisnis perusahaan untuk kuartal berikutnya. Suasana ruang kerjaku begitu tenang dan dingin, sangat bertolak belakang dengan gemuruh konflik yang terjadi di pelataran ruko 3 lantai kemarin pagi. Ponsel pribadiku yang tergeletak di atas meja bergetar berulang kali tanpa henti. Nama Mas Bagas terus menyala di layarnya, membawa puluhan panggilan tak terjawab dan puluhan pesan singkat yang berisi permohonan maaf serta penyesalan mendalam. Aku memandangi nama itu dengan tatapan datar, tanpa ada sedikit pun gejolak emosi atau keraguan di dalam dada. Tanpa ragu, jemariku menggeser layar, menolak panggilan tersebut lalu mengklik opsi untuk memblokir nomornya secara permanen. Napas panjang kuembuskan perlahan. Ada rasa lega yang begitu luar biasa menyusup ke dalam rongga dada, sebuah perasaan bebas yang belum pernah kurasakan selama 3 tahun membina rumah tangga bersama keluarga yang hanya memanfaatkanku. Masa-masa di mana aku harus berpura-pura menjadi istri penurut yang rela diremehkan dan dijadikan pembantu demi menjaga perasaan suami kini benar-benar telah usai. Ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunanku. Pak Ardi masuk dengan membawa sebuah stove map tebal berwarna biru tua, lalu berjalan mendekat ke arah meja kerjaku. "Selamat pagi Bu Nadia," sapa Pak Ardi dengan nada penuh penghormatan. "Saya membawa dokumen persiapan untuk sidang pertama di Pengadilan Agama yang dijadwalkan 3 hari lagi. Seluruh berkas gugatan dan bukti-bukti pendukung sudah lengkap disiapkan oleh tim hukum kita." "Terima kasih, Pak Ardi. Bagaimana dengan pihak Mas Bagas? Apakah ada respons resmi dari pengacara mereka?" tanyaku seraya menerima berkas tersebut dan membukanya perlahan. Pak Ardi tersenyum tipis. "Informasi yang kami dapatkan dari lapangan, tidak ada satupun kantor pengacara di kota ini yang bersedia mendampingi Bapak Bagas secara pro bono atau dengan pembayaran di akhir. Bukti kepemilikan aset, sertifikat tanah, hingga bukti aliran dana modal yang Ibu salurkan semuanya atas nama PT Nusa Indah Propertindo dan dilindungi oleh hukum secara mutlak. Pihak tergugat sama sekali tidak memiliki posisi tawar untuk melakukan perlawanan hukum." "Bagus kalau begitu," jawabku pelan seraya membubuhkan tanda tangan di lembar persetujuan akhir. Aku tidak menginginkan ganti rugi materi atau harta gonogini apapun dari keluarga mereka. Fokus utama kita adalah menyelesaikannya secara cepat, bersih, dan memutus seluruh keterkaitan hukum antara aku dan Mas Bagas. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan sempit bernuansa kusam di daerah pinggiran kota, suasana terasa begitu mencekam dan syarat akan ketegangan. Ibu mertua yang baru saja pulih dari pingsannya duduk menangis histeris di atas kasur tipis tanpa pendingin udara. Seluruh pakaian mewah dan perhiasan yang dulu menjadi kebanggaannya kini menumpuk tak beraturan di dalam kardus bekas di sudut ruangan. Mbak Maya berjalan bolak-balik di ruang tamu yang sempit, terus-menerus mengomeli Mas Bagas yang hanya duduk membisu di sudut lantai dengan pakaian kotor yang belum diganti sejak kemarin. "Kamu ini benar-benar laki-laki tidak berguna, Bagas," cerceh Mbak Maya dengan nada melengking penuh keputusasaan. "Harusnya kamu sujud di kaki Nadia. Minta maaf. Bicara padanya kalau kita ini keluarganya. Bagaimana mungkin kamu biarkan ruko kita disita dan kita dijebloskan ke tempat kumuh seperti ini?" Mas Bagas perlahan mengadahkan kepalanya.
Matanya merah, sembab, dan dipenuhi oleh amarah serta rasa muak yang tak lagi bisa ia bendung. "Cukup, Mbak. Buka mata kamu," bentak Mas Bagas dengan suara serak namun penuh penderitaan. "Nadia bukan lagi wanita polos yang bisa kalian injak-injak. Dialah pemilik perusahaan raksasa yang selama ini membiayai gaya hidup mewah kalian. Kita sendiri yang menendangnya keluar, dan sekarang kalian masih berharap dia mau menolong kita? Bagas, kenapa kamu malah membela perempuan itu?" teriak ibu mertua dari dalam kamar dengan suara gemetar. "Karena Bagas sadar, Bu," sahut Mas Bagas seraya berdiri tegak, memandangi ibu dan kakaknya dengan tatapan hampa. "Bagas sadar kalau kebodohan dan kesombongan kita sendiri yang menghancurkan segalanya. Sekarang kita tidak punya apa-apa lagi. Rumah disita, ruko ditutup, dan seluruh kerabat yang kemarin memuji-muji kita sekarang tertawa di belakang kita." Siang harinya, Mas Bagas nekat mendatangi area gedung kantor pusat PT Nusa Indah Propertindo. Dengan penampilan yang kusut, kemeja yang berkerut, dan raut wajah yang dipenuhi depresi, ia berdiri di dekat pintu masuk utama, berharap bisa menyergapku saat aku keluar untuk makan siang. Namun, belum sempat ia melangkahkan kaki mendekati area lobi utama, dua orang petugas keamanan bertubuh tegap dan berseragam rapi langsung menghadang langkahnya. "Maaf, Bapak. Anda tidak diperkenankan berada di area privat perusahaan tanpa janji temu atau tanda pengenal resmi," ujar salah satu petugas keamanan dengan intonasi tegas namun tetap profesional. "Tolong, Pak. Saya suami dari Bu Nadia. Saya cuma mau bicara sebentar saja sama istri saya, tolong sampaikan padanya," pangkas Mas Bagas dengan nada memohon yang begitu iba. Ibu Nadia tidak menerima tamu tanpa janji yang terdaftar di sekretariat. "Jika Bapak tidak segera meninggalkan area ini, kami terpaksa akan mengawal Bapak keluar dari area gedung," balas petugas tersebut tanpa kompromi. Mas Bagas tertegun, melangkah mundur secara perlahan dengan tubuh berguncang. Di tempat itulah ia akhirnya benar-benar menyadari betapa jauhnya jurang pemisah di antara kami. Wanita yang selama 3 tahun ini ia anggap tak berdaya dan tergantung padanya, ternyata adalah sosok pemegang kekuasaan tertinggi yang bahkan tak bisa ia dekati lagi. Malam harinya, aku memilih untuk menghabiskan waktu di rumah kediaman orang tua kandungku yang asri dan tenang. Di ruang keluarga yang hangat, ayah mendengarkan seluruh ceritaku dengan penuh perhatian seraya mengelus lembut puncak kepalaku. "Kamu sudah mengambil langkah yang benar, Nadia," ujar ayah dengan suara berat yang menenangkan. "Sabar dan mengalah itu ada batasnya. Ketika ketulusanmu hanya dibalas dengan penindasan dan kesombongan, melepaskan adalah bentuk penghormatan tertinggi untuk diri kamu sendiri." Ibu menyodorkan cangkir teh hangat kepadaku seraya tersenyum penuh kasih sayang. "Ibu bangga padamu, Nak. Kamu tidak membalas kejahatan mereka dengan kejahatan, tapi dengan ketegasan hukum dan martabat yang tinggi. Sekarang, fokuslah pada masa depanmu." Kata-kata dari kedua orang tuaku menjadi obat yang menyembuhkan sisa-sisa luka di hatiku. Aku tersenyum tulus, merasa sangat bersyukur karena di balik badai pernikahan yang buruk, aku masih memiliki keluarga yang menjadi benteng pelindung dan tempatku pulang. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Pagi itu, halaman pengadilan agama dipenuhi oleh lalu lalang masyarakat dan praktisi hukum. Mobil sedan putihku berhenti tepat di depan tangga masuk utama gedung pengadilan. Aku turun dengan anggun, mengenakan pakaian formal serba hitam yang elegan dengan paduan hijab berwarna senada, didampingi oleh Pak Ardi dan tim pengacara hebat di sampingku. Di sudut lain halaman pengadilan, Mas Bagas tampak berjalan sendirian dengan langkah gulai. Tidak ada keluarga yang mendampinginya, tidak ada pengacara mahal yang mengawalnya.
Wajahnya pucat dan matanya menatap kosong ke arah lantai. Saat kami berpapasan di lorong menuju ruang sidang, langkah Mas Bagas terhenti. Matanya menatapku dengan tatapan penuh keputusasaan, penyesalan, dan harapan yang sia-sia. Namun, ketika mataku menatapnya, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada dendam, dan tidak ada lagi cinta yang tersisa. Yang ada di dalam mataku hanyalah ketenangan dan tekad yang bulat untuk menutup lembaran lama dan melangkah tegas menyambut masa depanku sendiri.